Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Malia dengan NIM 18010251117, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indra Sukma dengan NIM 18010251182, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Andira dengan NIM 18010253337, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pridayanti, NIM 18010251156. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai profil sekolah berdasarkan aspek gender. Apa saja kewajiban dari kepala sekolah? Kewajiban kepala sekolah yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kepala sekolah berkewajiban untuk membimbing guru, tenaga kependidikan, peserta didik, mengikuti perkembangan iptek, dan memberi teladan yang baik. Dalam melakukan fungsinya sebagai pendidik, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan tentram untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kewajiban kepala sekolah yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Kepala sekolah melakukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah. Salah satu yang biasanya dilakukan kepala sekolah yaitu meningkatkan kinerja para guru. Kenapa meningkatkan kinerja para guru? Karena meningkatnya kinerja para guru akan berdampak pada semakin baiknya kinerja sekolah dalam menjalankan perannya di masyarakat. Kewajiban kepala sekolah yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator pendidikan, kepala sekolah diwajibkan menguasai seluruh administrasi sekolah. Karena jika tidak menguasai administrasi sekolah, tentu sekolah yang dipimpinnya akan berjalan tidak lancar, apalagi mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kewajiban kepala sekolah selanjutnya, kewajiban kepala sekolah yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, kepala sekolah tentu harus bisa memimpin warga sekolah. Kepala sekolah harus menjadi suri tauladan yang baik bagi warga sekolah. Kepala sekolah itu harus bersikap ramah. Kepala sekolah harus bertanggung jawab. Kepala sekolah harus amanah. Kepala sekolah itu harus bisa menyampaikan. Kepala sekolah itu harus bisa harus cerdas. Pokoknya sebagai kepala sekolah itu 4 karakteristik kepemimpinan Rasulullah itu seharusnya ada di dalam diri kepala sekolah sebagai pemimpin. Nah, selanjutnya kewajiban kepala sekolah yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai moderator bagi dunia pendidikan. Kepala sekolah sebagai moderator bagi dunia pendidikan yaitu kepala sekolah bertindak sebagai penjembatan, penengah, pengendali ketika terjadi perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Kewajiban kepala sekolah yang ketujuh yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai seorang motivator, maka kepala sekolah harus mampu memberi motivasi kepada warga sekolahnya, baik itu guru, tenaga pendidikan, ataupun siswa. Selain itu, kepala sekolah harus mampu menjadi motivasi bagi orang-orang di lingkungan sekolah, baik itu guru, siswa, maupun yang lainnya, agar terus meningkatkan kualitas dirinya. Kewajiban kepala sekolah yang ke-8 yaitu kepala sekolah sebagai evaluator kinerja. Evaluator kinerja ini yaitu maksudnya penilaian kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah, menilai kinerja para guru dan staf sekolah lainnya. Adapun tujuan dari penilaian kinerja bagi kepala sekolah adalah untuk
Mengetahui kondisi yang ada dari kinerja para guru serta bagaimana meningkatkan kinerja mereka merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan kemampuan sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, siapa itu kepala sekolah? Kepala sekolah sebagai seorang tenaga profesional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kemudian, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang diarahkan untuk membantu mencapai tujuan pendidikan, sehingga kepala sekolah berkewajiban dalam membina, mengarahkan, menugasi, memeriksa, serta mengukur hasil kerja para guru di sekolah yang dipimpinnya. Menurut Mujtahid tahun 2011 pada halaman 65. Maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah atau madrasah merupakan seorang tenaga profesional guru yang dapat dipercaya memimpin sekolah dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan serta mutu pendidikan. Selanjutnya, mengapa sih perlu adanya kepala sekolah di dalam suatu sekolah? Perlu adanya kepala sekolah di dalam suatu sekolah karena kepala sekolah merupakan salah satu struktur terpenting dalam organisasi kependidikan formal. Di samping itu, untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, salah satunya adalah kepala sekolah. Dengan kata lain, adanya pemimpin merupakan faktor penentu keberhasilan sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang tenaga profesional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah yang dimana merupakan tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemimpin dalam menggerakkan kehidupan sekolah guna mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya ada bagaimana gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah. Di sini ada gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah itu ada 5. Yang pertama ada gaya kepemimpinan pengajaran, yang kedua ada gaya kepemimpinan manajerial, yang ketiga ada gaya kepemimpinan positif, yang keempat ada gaya kepemimpinan transformasional, yang kelima ada gaya kepemimpinan transaksional. Nah, yang pertama ada gaya kepemimpinan pengajaran. Gaya kepemimpinan pengajaran ini seorang kepala sekolah dapat dikategorikan dalam beberapa gaya pengajaran utama atau gaya kepemimpinannya, seperti mengarahkan, berpartisipasi, dan gabungan bentuk utama pengajaran kepemimpinan. Kepala sekolah merupakan kepemimpinan aktivitas belajar. Sekolah merupakan pemimpin aktivitas belajar siswa. Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan siswanya untuk tumbuh menjadi pelajar dan harus memiliki energi pengaruh pada siswanya. Nah, yang kedua ini ada gaya kepemimpinan manajerial. Gaya kepemimpinan manajerial ini tuh apa sih? Nah, gaya kepemimpinan manajerial ini, kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain agar bekerja mencapai tujuan-tujuan tertentu. Memimpin adalah salah satu aspek kunci pekerjaan manajer dan salah satu komponen yang fungsi mengarahkan gaya. Manajerial adalah pola perilaku yang diperlihatkan manajer dalam menghadapi bawahan-bawahannya. Nah, yang ketiga ada gaya kepemimpinan positif. Gaya kepemimpinan positif ini dimana memimpin sesuatu itu kita harus bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab. Kita sebagai pemimpin harus bisa menginspirasi seluruh siswa atau semua orang melalui ucapannya dan mampu menghadapi masalah. Contohnya kayak memimpin sesuatu itu harus penuh rasa tanggung jawab. Nah, yang keempat ini ada gaya kepemimpinan transformasional. Gaya transformasional ini mampu menginspirasi adanya perubahan positif pada bawahannya. Pasalnya, pemimpin transformasional biasanya ikut terjun langsung dalam proses kerja untuk membantu bawahannya dalam menyelesaikan tugas mereka. Dalam menyelesaikan tugas mereka, memimpin secara tak langsung
telah memotivasi karyawannya untuk terus semangat dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang terakhir ada gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional ini dapat melibatkan nilai-nilai, tetapi nilai-nilai tersebut itu relevan dengan proses pertukaran seperti kejujuran, rasa bertanggung jawab, dan timbal balik. Mendorong kepemimpinan mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati baik pemimpin maupun pengikutnya untuk mencapai persetujuan tentang apa yang harus dicapai dengan adanya penghargaan dan memberikan dampak positif bagi pengikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu tentang profil kepala sekolah dari aspek gender. Pada video ini, kita membahas tentang gender kepala sekolah mana yang paling banyak memenuhi kriteria 4 sifat keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin. Pada video ini, kami menampilkan hasil analisis kami dari 40 sampel kepala sekolah, yaitu 27 orang kepala sekolah gender laki-laki dan 13 orang gender perempuan. Berikut paparan dari analisis kami mengenai kepala sekolah gender laki-laki. Yang pertama, kriteria sifat sidik. Berdasarkan analisis kami, kepala sekolah gender laki-laki dari jumlah keseluruhan sampel, 59%-nya memiliki kriteria sifat sidik, yaitu 16 orang yang memenuhi kriteria sifat sidik. Yang kedua, kriteria sifat amanah. Berdasarkan analisis kami, kepala sekolah gender laki-laki dari jumlah keseluruhan sampel, 88,8%-nya memiliki kriteria sifat amanah, yaitu 24 orang yang memenuhi kriteria sifat amanah. Yang ketiga, kriteria sifat tablik. Berdasarkan analisis kami, kepala sekolah gender laki-laki dari jumlah keseluruhan sampel, 77,7%-nya memiliki kriteria sifat tablik, yaitu 21 orang yang memenuhi kriteria tablik. Yang keempat, kriteria sifat fatona. Berdasarkan analisis kami, kepala sekolah gender laki-laki dari jumlah keseluruhan sampel, 81,48%-nya memiliki kriteria sifat fatona, yaitu 22 orang yang memenuhi kriteria sifat fatona. Selanjutnya, analisis kami mengenai kepala sekolah gender perempuan. Yang pertama, kriteria sifat sidik. Berdasarkan analisis kami, kepala sekolah gender perempuan dari jumlah keseluruhan sampel, 46%-nya memiliki kriteria sifat sidik, yaitu 6 orang yang memenuhi kriteria sifat sidik. Yang kedua, kriteria sifat amanah. Berdasarkan analisis kami, kepala sekolah gender perempuan dari jumlah keseluruhan sampel, 100% memiliki kriteria sifat amanah, yaitu jumlah keseluruhan sampel yang berjumlah 13 orang memenuhi kriteria sifat amanah. Yang ketiga, kriteria sifat tablik. Berdasarkan analisis kami, kepala sekolah gender perempuan dari jumlah keseluruhan sampel, 92,3%-nya memiliki sifat tablik, yaitu 12 orang yang memenuhi kriteria sifat tablik. Yang keempat, kriteria sifat fatona. Berdasarkan analisis kami, kepala sekolah gender perempuan dari jumlah keseluruhan sampel, 61,5%-nya memiliki kriteria sifat fatona, yaitu 8 orang yang memenuhi kriteria sifat fatona. Berdasarkan data yang kami peroleh, gender kepala sekolah yang unggul pada setiap kriteria 4 sifat keteladanan Rasulullah. Yang pertama, kriteria sifat sidik. Total kepala sekolah laki-laki mempunyai 59% sifat sidik, sedangkan total kepala sekolah perempuan mempunyai 46% sifat sidik. Itu artinya, gender kepala sekolah yang paling banyak memiliki sifat sidik adalah kepala sekolah gender laki-laki. Selanjutnya, kriteria sifat amanah. Total kepala sekolah laki-laki mempunyai 88,8% sifat amanah.
Sedangkan total kepala sekolah perempuan mempunyai 100% sifat amanah. Itu artinya, gender kepala sekolah yang paling banyak memiliki sifat amanah adalah kepala sekolah gender perempuan. Selanjutnya, tablik. Total kepala sekolah laki-laki mempunyai 77,7% sifat tablik. Sedangkan total kepala sekolah perempuan mempunyai 92,3% sifat tablik. Itu artinya, gender kepala sekolah yang paling banyak memiliki sifat tablik adalah gender kepala sekolah perempuan. Lalu fatona. Total kepala sekolah laki-laki mempunyai 81,48% sifat fatona. Sedangkan total kepala sekolah perempuan mempunyai 61,5% sifat fatona. Itu artinya, gender kepala sekolah yang paling banyak memiliki sifat fatona adalah kepala sekolah gender laki-laki. Perbandingan total persentase kepala sekolah laki-laki dan kepala sekolah perempuan dari kriteria 4 sifat keteladanan Rasulullah. Kepala sekolah laki-laki 76,85%-nya memenuhi 4 kriteria sifat keteladanan Rasulullah. Sedangkan kepala sekolah perempuan 75%-nya memenuhi kriteria 4 sifat keteladanan Rasulullah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah yang paling banyak memenuhi 4 kriteria sifat seorang pemimpin adalah kepala sekolah gender laki-laki. Sekian pemaparan materi mengenai profil kepala sekolah berdasarkan aspek gender oleh kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.